Assalamualaikum anak-anak. Ibu akan menjelaskan pada bab gerak dan gaya. Ada beberapa hal yang belum tersampaikan, maka di video kali ini Ibu akan menjelaskan beberapa subbab dalam gerak dan gaya. Yang pertama yang harus kalian pelajari adalah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Untuk mengetahui jarak dan perpindahan, kita lihat dulu. Di sini ada skema atau gambar ya. Seseorang atau misalnya Ibu Rida berangkat dari Sukabumi menuju ke Bogor, yaitu ke arah timur ya. Lalu setelah dari Bogor menuju ke arah selatan, yaitu ke Jakarta. Nah, antara jarak Sukabumi dan Bogor adalah 2 km, sedangkan Bogor ke Jakarta 3 km. Dan jarak dari Sukabumi ke Jakarta adalah 5 km. Nah, untuk menghitung jarak tempuh dari Sukabumi ke Bogor, lalu ke Jakarta, dan kembali lagi ke Sukabumi, jarak tempuhnya kita jumlahkan semuanya. 2 km ditambah 3 km ditambah 5 km. Jadi jarak itu adalah jumlah seluruhnya, jumlah jarak atau lintasan seluruhnya. Sehingga didapat jarak tempuhnya dari Sukabumi ke Sukabumi lagi adalah 10 km. Sedangkan untuk jarak tempuh ya dari Sukabumi ke Bogor ke Jakarta, jadi titik awalnya dari Sukabumi, titik akhirnya di Jakarta, maka kita hanya menjumlahkan 2 lintasan saja ya, 2 km dan 3 km sama dengan 5 km. Untuk mencari perpindahan, berbeda dengan jarak yang tadi. Kalau jarak itu semua lintasannya kita jumlahkan dari awal sampai akhir, tergantung akhirnya di mana ya, kita jumlahkan semua. Akan tetapi untuk perpindahan ini berbeda dengan jarak. Contoh, misalnya perpindahan dari Sukabumi, misalnya titik awalnya Sukabumi, lalu ke Bogor, ke Jakarta, dan titik akhirnya kembali lagi ke Sukabumi, maka perpindahannya adalah 0. Kenapa 0? Karena dari berangkat awalnya dari Sukabumi atau titik awalnya dari Sukabumi, walaupun muter-muter dulu ke Bogor, ke Jakarta, tapi kalau akhirnya di Sukabumi sama seperti titik awal, maka 0 perpindahannya. Nah, sekarang kita cari perpindahan jika berangkat dari Sukabumi, titik awalnya Sukabumi ya, ke Bogor, lalu titik akhirnya ke Jakarta ya. Nah, berarti titik awalnya Sukabumi, titik akhirnya Jakarta, maka perpindahannya itu bisa dihitung dari Sukabumi ke Jakarta saja. Kenapa? Yang kita hitung adalah hanya dari titik awal Sukabumi sampai dengan titik akhir Jakarta, yaitu 5 km. Itu adalah perpindahannya. Nah, setelah kalian mengetahui tadi jarak dan perpindahan, sekarang kita pelajari juga rumus kecepatan dan kelajuan. Kecepatan atau kelajuan itu memiliki simbol yang sama, yaitu V. Untuk rumusnya juga sama, kita lihat di sini rumusnya sama, yaitu V sama dengan S dibagi dengan T, di mana V itu adalah kecepatan, satuannya adalah meter per second sama, lalu S-nya adalah perpindahan, satuannya adalah meter, dan T-nya adalah waktu, satuannya adalah sekon atau detik. Nah, jika di dalam soal ditanyakan kelajuan, maka kita pakai rumus yang sama, tetapi V-nya itu adalah kelajuan, satuannya meter per sekon, lalu S-nya berbeda dengan yang tadi, S-nya adalah jarak, satuannya meter, T-nya sama, T-nya adalah waktu, satuannya sekon atau detik. Untuk contoh soal, ini ada Farhan berjalan lurus 30 meter ke barat. Nah, kita harus tahu dulu utara ke atas, kanan, timur, selatan ke bawah, ke kiri, ke barat ya. Nah, berarti kita tentukan titik awalnya dulu, ke arah barat berarti ke kiri. Nah, beri tanda panah ke kiri sepanjang 30 meter dan dalam waktu 70 sekon atau 70 detik. Kita tuliskan dulu di garis. Nah, lalu kemudian katanya di situ ke timur 20 meter. Kalau ke timur berarti ke arah kanan. Lanjutkan dengan yang tadi ya, titik garis yang tadi dilanjutkan ke arah timur, yaitu ke arah kanan 20 meter dalam waktu 30 sekon. Kita berarti akan mendapat titik awal dan titik akhirnya. Maka sebelum kita menentukan kelajuan dan kecepatan, kita cari dulu jarak ya, jarak dari awal sampai jarak dari awal sampai akhir maksudnya. Tinggal dijumlahkan saja, 30 ditambah 20, karena dia berbelok ya, asalnya ke kiri, ke kanan dijumlahkan saja, jadi 50 meter. Nah, kalau untuk perpindahan berbeda, kita lihat titik awalnya ini, titik akhirnya yang ini ya, maka selisihnya berapa? Itu adalah menentukan perpindahannya. Untuk menentukan perpindahannya, maka 30 meter dikurangi 20 meter, jadi 10 meter. Jadi selisihnya saja ya, untuk perpindahan.
Maka kita bisa menghitung kelajuan dan kecepatannya jika sudah menentukan jarak dan perpindahan ya. Untuk kelajuan, maka V sama dengan S dibagi T, itu rumusnya ya. S-nya untuk kelajuan adalah jarak, maka kita lihat jaraknya 50 diganti S-nya oleh angka 50 meter per waktu. Waktunya sama ya, dari awal sampai akhir kita jumlahkan 70 second tambah 30 second, jadi 100 second. Maka kita bagi saja 50 dibagi 100, coret 0 atas 0 bawah, sisa 5 dibagi 10, 0,2 meter per second. Itu untuk kelajuannya. Nah, untuk kecepatannya rumusnya sama tapi beda S-nya ya. Kalau S-nya, kalau yang tadi itu adalah jarak, kalau yang ini untuk mencari kecepatan S-nya adalah perpindahan. Maka kita lihat tadi perpindahannya berapa? 10 meter. Kita tulis ganti S-nya dengan 10 meter per T-nya sama dari awal sampai terakhir 100 second. Sama dengan seperti biasa 0 atas 0 bawah, coret, sisa 1 dibagi 10 hasilnya 0,1 meter per second. Oke, untuk berikutnya di sini ada gaya ya. Tadi gerak, sekarang gaya. Di dalam gaya itu ada hukum Newton 1, 2, dan 3, tapi untuk kali ini Ibu akan bahas hukum Newton 2 karena memiliki rumus yaitu F sama dengan M dikali A ya. Di mana F adalah gaya, satuannya Newton, M adalah simbol dari massa, satuannya adalah kilogram, lalu A sama dengan percepatan, satuannya adalah meter per second kuadrat. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Ibu akan gambarkan di sini ada sebuah balok yang memiliki massa ya. Dia ini ditarik ke kanan 5 Newton, lalu ditarik lagi dari arah kiri 2 Newton. Mohon maaf, garisnya salah ya panahnya. Dari arah kiri itu ditarik ke kiri, yang kanan ditarik ke kanan ya. Beda, dari yang ditarik ke kanan 5 Newton, yang ditarik ke kiri 2 Newton. Bendanya di situ beratnya adalah 5 kg atau massanya 5 kg. Nah, kita dari sini bisa mengetahui gaya atau simbolnya F ini bisa diketahui ya. Diberi gaya, ditarik atau didorong ya, itu adalah gaya. Ke kanan 5, ke kiri 2. Maka si bendanya ini akan tertarik ke arah kanan 3 Newton. Ya, karena lebih besar ke kanan 5 Newton. Tinggal dikurangi 5 dikurangi 2. Jadi 3 Newton ke arah kanan ketariknya berarti. Nah, bila ditanyakan berapakah percepatan balok tersebut? Nah, kita pakai rumus. Rumusnya F sama dengan M dikali A. F-nya sudah ada, tadi sudah dapat 3 Newton, M-nya adalah massa balok 5 kg, A-nya yang mau kita cari, percepatan itu adalah A. A-nya pindahkan ke sebelah kiri, maka untuk mencari A adalah 3 dibagi 5. Karena 5 dikali A itu adalah perkalian, maka untuk mencari A, kebalikannya ya, jadi 3 dibagi 5 didapatkan, A-nya adalah 0,6 meter per second kuadrat, begitu.